Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Markas, kita bertemu lagi di talkshow pagi kita. Dan tentu saja pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Cortex dan pajak. Nah, sudah ada persiapan untuk bayar pajak tidak? Sudah dekat-dekat ini. Sahabat Al-Markas, kita tentu saja saya sudah punya narasumber, tapi sebelum saya menyapa narasumber saya sedikit ingin menyampaikan bahwa pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT ini menjadi kewajiban setiap wajib pajak sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan negara melalui momentum Pekan Panutan SP tahunan. Dan tahun ini juga pelaporan pajak semakin dipermudah dengan hadirnya inovasi sistem digital yang namanya Cortex. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera menyapa narasumber kita. Tapi sebelumnya saya, Ruby Sudikyo, dan juga akan mengangkat tema yaitu dengan Pekan Panutan SPT tahunan, teladan lapor pajak lebih awal dengan Cortex. Telah hadir di sini dua narasumber saya dari Kanwil, yaitu ada Bapak Andi Wawan Mulyawan, penyuluh pajak Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ibu Nur Jihad, yaitu beliau juga merupakan penyuluh pajak Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Ya, baik. Ya, baik semuanya, dalam kondisi sehat kita akan membahas terkait dengan beberapa hal terkait dengan Cortex dan pajak. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pekan Panutan SPT tahunan dan apa tujuan utama kegiatan itu. Baik, terima kasih. Ya. Pertama mungkin saya perlu menjelaskan tentang Silakan. SPT. Jadi SPT ini adalah surat pemberitahuan, ada SPT masa dan ada SPT tahunan. Ya. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah SPT tahunan. SPT tahunan. Karena periode pelaporannya ini sudah masuk untuk orang pribadi. Ya. Periodenya sampai dengan tanggal 31 Maret. Adapun untuk wajib pajak badan, wajib menyampaikan SPT tahunan paling lambat tanggal 30 April. Ya, ini batas waktu untuk jenis SPT tersebut. Jadi SPT ini disampaikan di setiap tahun paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak untuk orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan. Nah, inilah yang kita harapkan dari seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Adapun aktivitas atau kegiatan Pekan Panutan ini adalah sebenarnya kegiatan yang disiapkan bagi para orang-orang yang berpengaruh di masyarakat kita. Ada pejabat publik, kemudian ada orang-orang yang memiliki mungkin terpandang di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan bisa memberikan teladan kepada masyarakat agar bisa menyampaikan SPT-nya lebih awal, sehingga masyarakat dan pengikutnya, followersnya bisa mengikuti agar bisa juga menyampaikan SPT tahunan. Nah itu karena pertanggal 31 Maret Pak batas waktu untuk SPT tahunan pribadi. Sementara untuk usaha badan itu per 30 April. Jadi 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, kalau ada sudah paham soal SPT tahunan, ayo segera. Nah, mungkin Pak ini terkait dengan pekan ini Pak tadi soal pekan panutan SPT tahunan, karena masih banyak warga dan masyarakat kita itu abai Pak dengan yang namanya SPT tahunan ataupun wajib pajak, karena mungkin berpikir bahwa dada jidenda, dada aja surat cinta, atau ini kira-kira diapakan gitu Pak. Nah ini mungkin bisa dikasih gambaran dulu kepada penonton maupun yang dengar kita. Silakan Pak, Ibu atau mungkin Ibu. Silakan. Ya. Jadi jika tidak melaporkan SPT tahunan atau terlambat untuk orang pribadi lewat dari 31 Maret, badan lewat dari 30 April, itu ada dendanya Bu, 100.000 per tahun untuk SPT tahunan orang pribadi, sedangkan untuk badan itu sebesar 1 juta dendanya jika terlambat atau tidak melapor. Nah, apa sih sebenarnya tujuan untuk lapor SPT tahunan ini? Sebenarnya untuk menyamakan data antara laporan untuk orang pribadi ini yang karyawan, menyamakan data pelaporan. Kan untuk instansi pemerintah itu bendaharanya melapor tiap bulan SPT masa. Nah, ini untuk menyamakan sebenarnya data pelaporan SPT masa bendahara dengan pegawainya yang dilaporkan di SPT tahunan. Begitupun untuk usahawan,
Jadi untuk merekap seluruh transaksinya yang mereka laporkan tiap bulan juga, itu direkap di SPT tahunan. Seperti itu. Jadi ada rekapan ya? Iya, jadi kalau untuk badan itu buat laporan keuangan Ibu. Nah kalau untuk orang pribadi ada 1721A1 namanya untuk karyawan swasta itu rekapan penerimaan penghasilan dari Januari sampai Desember. Sedangkan untuk PNS atau ASN Polri itu menggunakan 1721A2 namanya, itu rekapan gajinya juga dari Januari sampai Desember. Nah itu yang dilaporkan di SPT tahunan. Itu dari Januari sampai Desember. Iya. Nah ini kalau contoh nih Bapak Ibu ya, seandainya nih ketika mereka tidak melaporkan ya, baik itu mungkin setahun 2 tahun, terus mereka kan biasanya ini langsung potong ketika kalau kita punya honor nih di luar, itu kan langsung terpotong secara langsung gitu. Tapi tidak melaporkan, tidak membuat laporan nih, itu bagaimana itu? Yang tahunan atau bulanannya ini Bu? Tahunan mungkin. Tahunan. Iya. Nah itu yang tadi Bu dikenakan denda 100.000 jika tidak lapor SPT tahunan. Tapi kalau bulanan? Bulanan sama, jadi tergantung jenis SPT-nya Bu. Kalau untuk SPT PPh 21 juga 100.000. Untuk ada yang namanya SPT PPN untuk pajak pertambahan nilai itu 500.000 per bulan. Oh, seperti itu. Saya tambahkan, jadi di SPT tahunan ini mereka semua data-data dari wajib pajak. Untuk orang pribadi ada data penghasilan, kemudian juga ada data pemotongan dari pihak lain atau pemberi kerja. PPh gitu ya. Kemudian data-data lain juga termasuk harta, hutang dan juga keluarga. Ya, dan orang pribadi meskipun profesinya misalnya sebagai ASN, itu dimungkinkan juga mendapatkan penghasilan dari sumber lain. Jadi ada ASN juga melakukan aktivitas kegiatan usaha, bahkan juga bisa melakukan pekerjaan bebas. Jadi SPT inilah yang sebenarnya merangkum semua aktivitas ekonomi dari wajib pajak. Jadi meskipun misalnya pemotongan dari satu pemberi kerja, dalam hal ini misalnya dari kantor untuk ASN, itu juga dimungkinkan ada penghasilan dari sumber lain. Jadi SPT inilah yang memperhitungkan semua penghasilan dari semua sumber, kemudian direkap dan dihitung berapa PPh yang terutang. Seperti itu. Tapi yang dipotong tadi dari pemberi kerja itu bisa menjadi kredit pajak, menjadi pengurang. Pengurang ya. Seperti itu ya. Nah Pak, ini kan mungkin saja nih dari wajib pajak yang sudah memiliki NPWP itu kan sebagian punya penghasilan, contoh tadi ini contoh mungkin ASN ya, ataupun karyawan swasta, dia punya sampingan di luar, tetapi dari situ penghasilannya kan tidak sama Pak. Honor yang mereka terima itu kan tidak sama nih. Itu apakah ketika mereka akan kena denda itu Pak ya, ketika tidak membayar itu apakah dendanya kan sama gitu? Sama dendanya ya, karena dia di per SPT. Bukan dari jumlah nominalnya, kecuali pembayarannya yang terlambat itu ada tarifnya. Dia dikali, misalnya terlambatnya 1 bulan itu dikali 1 bulan, terlambatnya 2 bulan dikali 2 bulan. Itu kalau kurang bayar. Tapi kalau nihil itu tetap 100.000. Tetap 100.000. Gitu. Nah, sahabat Almarkas dan juga penonton channel YouTube kita nih, kalau Anda jangan malas-malas untuk lapor SPT tahunan ya, dan karena itu terekam, jadi berarti semua aktivitas kita di luar ini tercatat langsung Pak ya, di situ tertulis bahwa ini aktivitasnya dari sini kelihatan semua itu Pak. Jadi sekarang kita punya Cortex Mbak ya, punya Cortex. Nah Cortex ini adalah aplikasi yang diluncurkan dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Iya betul. Ya, dan ini menggantikan banyak aplikasi sebelumnya. Jadi Cortex ini adalah sistem inti administrasi di Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk modernisasi dan sekaligus penyederhanaan. Jadi prosesnya lebih mudah dan lebih praktis. Nah Cortex ini itu melakukan pre-populate data. Artinya apa? Semua data-data dari berbagai sumber itu akan ketarik dalam satu aplikasi. Jadi kalau misalnya Mbak Ruby dapat dari tempat kerjanya, kemudian juga mungkin dari tempat lain ada pemotongan juga, maka akan ketarik tuh, akan terekap, terpopulate dalam satu rumah yang disebut Cortex. Jadi akan terlihat semua kredit pajak dan pemotongan dari pemberi kerja yang lain. Jadi dari manapun sumbernya akan terekap. Seperti itu, sepanjang pihak pemotong juga tertib melakukan aktivitas perpajakan dan pelaporan itu melalui Cortex. Seperti itu. Ada yang ditambahkan Ibu? Ya, bahkan banyak yang kami
kemarin sosialisasi langsung ke ke kantor-kantor, itu banyak yang ternyata affiliate dengan marketplace, itu terbaca semua bukti potongnya. Oh begitu ya? Kaget, loh kok ada dari ini, ibu affiliate ya? Iya, kenapa bisa terbaca ya? Iya kan dilapor nicknya, jadi itu dibuatkan bukti potong sama marketplace-nya itu. Nah mungkin bisa cerita sedikit itu Pak soal marketplace itu kan, ini mungkin belum banyak yang paham soal itu, apalagi kalau orang-orang awam itu Pak kan kadang nggak paham. Kita aja yang paham dikit-dikit itu, apalagi kan orang bilang gini, berbicara soal pajak itu rumit Pak. Rumit, silakan Pak Wawan mungkin. Ya, jadi di Indonesia kita kan ada beberapa jenis pajak ya, wajib pajak, ada orang pribadi, ada wajib pajak badan. Ya. Kemudian ada yang namanya pemberi kerja. Pemberi kerja ini boleh orang pribadi, boleh juga badan usaha itu seperti PT, CV. Nah, setiap entitas yang membayarkan penghasilan kepada pihak lain itu wajib melakukan pemotongan. Makanya disebut pemberi kerja sekaligus pemotong. Nah, jadi aktivitas pemotongan itu, jadi misalnya satu perusahaan, misalnya PT, membayarkan penghasilan kepada pihak lain, dalam hal ini orang pribadi, misalnya tadi contohnya marketplace, kemudian ada orang pribadi yang menerima penghasilan karena aktivitasnya, jasanya, maka ini yang harus dilaporkan oleh pemberi kerja ini. Ya, jadi misalnya ada satu penghasilan, kemudian penghasilan itu dipotong PPh-nya. Jadi semua aktivitas pemotongan, berapa besar penghasilannya dan berapa yang dipotong, itulah yang dilaporkan ke pajak. Ya, contohnya tadi juga affiliate ya. Jadi karena menerima penghasilan kemudian dipotong, dan kemudian pemberi kerja ini karena memiliki kewajiban juga untuk melakukan pelaporan, maka aktivitasnya ini akhirnya terproses dalam database kami dan diolah menjadi sebuah data yang tampil pada data Cortex. Jadi akan muncul tuh semua ketarik. Makanya pre-populate data itulah yang menarik semua data-data dan dirangkum dalam SPT wajib pajak begitu. Berarti ini fungsi dari Cortex itu sendiri ini adalah semacam kayak rumah untuk seluruh ini ya. Dia bisa melihat aktivitas. Ya, jadi berhubungan dengan perpajakan, terbaca semuanya. Dan wajib pajak misalnya pun tidak melaporkan atau tidak mungkin bahkan lupa untuk melaporkan, itu tadi akhirnya Cortex akan memperlihatkan sebelum disubmit draftnya udah kelihatan nih bahwa yang bersangkutan menerima penghasilan seberapa kali, seberapa banyak, dan berapa PP yang dipotong. Jadi penghasilannya terlihat dan kredit pajaknya yang dipotong oleh pemberi kerja juga akan terhitung dan misalnya bisa digunakan untuk kredit pajaknya. Seperti itu. Nah ini kan biasanya kalau kita nggak punya bukti nih Pak, ada kan misalnya dikasih bukti kuning ya, bukti potong. Itu kan contoh nih, kalau saya dapat honor dari luar, saya nggak dapat, saya tidak diperlihatkan ya berapa, hanya sekedar tanda tangan saja Pak. Sekedar tanda tangan. Nah ujuk-ujuk nanti di belakang tiba-tiba kenapa ada begini gitu kan, padahal selama ini juga kita nggak tahu gitu. Itu gimana Pak untuk sosialisasinya mungkin kepada masyarakat luas gitu? Jadi sistem Cortex sekarang ini Bu sebenarnya paperless. Jadi tidak perlu lagi ada print out dari pemotongan itu Bu, dan setiap ibu atau bapak atau semua masyarakat menerima bukti potong itu semua masuk ke aplikasi Cortex. Jadi silahkan dibuka aplikasi Cortex-nya, tinggal dilihat ada namanya menu dokumen saya, bisa di-download. Jadi bisa dicek juga tuh siapa yang membayarkan, berapa yang dibayarkan, berapa yang dipotong PPh-nya. Nah, itu nanti akan terekap ke SPT-nya gitu. Baru ketahuan SPT kita bayarnya sekian ya. Iya, betul. Bu, mau ditambahkan? Iya. Jadi sekarang kan tidak perlu lagi minta cetakannya dari pemberi kerja atau pemotong. Cukup aktivasi akun Cortex saja. Nah, setelah aktivasi akun Cortex bisa mengakses semua data, baik itu profil, dokumen-dokumen perpajakan, laporan SPT, sampai dengan pembayaran pajak. Itu semuanya melalui Cortex. Nah, kalau kita potong ini kan Cortex di 2025 sempat terjadi pro kontra dan sempat terjadi ketika peralihan itu kan banyak yang komplain. Nah, sejauh ini kita mau tahu juga nih manfaat dan sebesar apa sih pengaruh Cortex dengan hadirnya dia ya untuk mempermudah wajib pajak ini. Ya, namanya juga sistem yang baru ya Bu. Memang dipelajari itu kayak mesti belajar lagi. Nah, itu yang banyak dikeluhkan sama masyarakat karena belum terbiasa sebenarnya. Tapi lambat laun berjalannya waktu alhamdulillah sudah mulai lancar. Wajib pajak juga merasa sudah sangat terbantu karena yang sebelumnya ada 9
aplikasi itu Bu disatukan menjadi satu di Cortex. Jadi apalagi yang untuk usahawan yang melapor tiap bulan itu mereka sangat terbantu Bu, karena tiap bulan itu ada beberapa SPT, aplikasi SPT, pembuatan faktur, itu semuanya beda-beda aplikasinya, beda-beda passwordnya. Nah itu mereka biasanya buat pencatatan, login untuk pembuatan faktur ini, login untuk SPT ini. Nah untuk di Cortex ini cukup satu login saja Ibu untuk semua SPT, ya semua aplikasi itu sudah terangkum dalam satu aplikasi. Jadi sebenarnya sangat membantu wajib pajak seperti itu. Ya Bu, jadi persoalan di awal ini ya memang masalah adaptasi Bu, adaptasi. Jadi belum terbiasa. Dan itu sudah kami juga pikirkan, dan kita memang lihat dari semua aplikasi-aplikasi sebelumnya. Karena ini kan dinamis sekali Bu, munculnya e-faktur, munculnya DJP online, semua seperti ini berproses, dan akhirnya muncul Cortex, memang butuh adaptasi saja. Cuma kan ada Cortex ini kan dipakai oleh seluruh wajib pajak, orang pribadi, kemudian badan, jadi jumlahnya ada jutaan seluruh Indonesia. Jadi kita butuh waktu untuk sosialisasi, edukasi, dan memang kami akui ada satu kendala masalah akses, karena itu dalam waktu yang bersamaan. Itu kan menggunakan sistem yang sama, jadi mungkin sempat down juga di server kita, tetapi alhamdulillah ini makin diperbaiki terus, dievaluasi terus, dan sekarang sudah lancar digunakan untuk pelaporan SPT. Jadi untuk mempermudah langkah dari wajib pajak itu dengan hadirnya Cortex ya, karena Cortex ternyata ini bisa merangkum dari 19 aplikasi tadi Bu ya. Itu jadi satu. Jadi kalau 19 itu kan sedikit-sedikit catat ya, passwordnya apa ya. Jadi semacam ada kayak buku catatan Bu. Ada kayak buku catatan untuk mencatat semua password, kan bisa dihafal semua itu satu-satu. Dan kami juga Bu, sebagai pengelola pengguna aplikasi di kantor kan juga repot nih untuk melakukan evaluasi, melakukan misalnya analisa, pengawasan. Ini kan harus membuka banyak data juga, aplikasi juga. Nah, jadi kita juga di kantor lebih sederhana begitu pengolahannya. Jadi mudah, sangat sederhana begitu. Ini biar di rumah ya, biar di mana saja sudah bisa digunakan. Borderless Bu, dari mana saja sepanjang ada jaringan internet, ada perangkat yang available, itu udah bisa mengakses. Nah, Pak, sejauh ini sejak 2025 sampai sekarang, ini kan masuk di tahun pertama ya, tahun kedua ya, tahun kedua untuk Cortex ya. Ini seperti apa kalau kita lihat antusias dari masyarakat, terkhusus untuk wajib pajak dalam penggunaan Cortex ini sendiri? Ya, jadi karena Cortex ini Bu tidak ada opsi lain. Ya, jadi tidak ada opsi lain karena ini benar-benar menggantikan sistem yang sebelumnya dari DJP online yang dulu menggunakan e-form, kemudian dialihkan menjadi Cortex. Memang tidak ada pilihan lagi bagi wajib pajak Bu. Jadi alhamdulillah cukup lancar, edukasinya sudah tersampaikan dan wajib pajak juga sudah mulai paham, dan sampai dengan saat ini antusiasme cukup baik, dan karena wajib pajak juga sebagian telah patuh dan sadar. Banyak sekali nih Bu, dan kantor-kantor kami juga ramai, mulai dari akhir tahun untuk melakukan aktivasi, sekarang melakukan pelaporan SPT. Ini kantor-kantor kami sangat ramai melayani. Ya, jadi itu terlihat tuh dari semua kantor pelayanan kami di akhir tahun terutama Bu, itu waktu aktivasi, karena ada instruksi juga terutama untuk wajib pajak ASN, instruksi dari Menpan, kemudian dari Pemda, Pemprov, untuk mengarahkan semua ASN wajib beraktivasi, itu sampai bahkan di luar jam kantor, sampai akhir pekan. Itu luar biasa antusiasmenya, dan sampai sekarang juga alhamdulillah sudah mulai menunjukkan antusiasme yang besar dari wajib pajak untuk menggunakan Cortex dalam hal pelaporannya. Ibu, saya tambahkan Bu. Jadi di helpdesk juga itu yang kami layani di kantor pelayanan pajak itu wajib pajak kayak curhat, enak ya Bu sekarang, jadi cukup satu password. Dulu itu kita mesti install aplikasi, jadi perangkatnya itu harus itu saja, karena aplikasinya diinstal di laptop itu atau di komputer itu, jadi kemana-mana harus bawa laptop itu. Nah untuk yang Cortex ini biarpun menggunakan HP sudah bisa diakses di mana saja, jadi mereka senang dari testimoninya wajib pajak itu. Cuman memang di awal-awal itu keluhannya yang jaringannya yang agak lambat, tapi alhamdulillah semakin ke depan dievaluasi
akhirnya sekarang alhamdulillah sudah lancar. Biasanya sistem itu kan ada titik ininya juga ya, lemotnya juga, tiba-tiba dia datang terus kenapa nggak mau ini, padahal server biasanya kita server ya lagi down ya gitu. Nah, kalau sejauh ini juga Bapak Ibu kan tadi kita lihat antusiasme masyarakat juga sudah tinggi. Tetapi sejauh ini juga wajib pajak nih, kita kan mau tahu nih sejauh mana nih sejak adanya Kortex untuk wajib pajak itu mau melaporkan ya, karena tidak ada kesadaran, kadang-kadang kan kita lalai untuk melapor ya, dan ketika ada satu masalah itu baru datang menghadap ke mata bertemu, ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Apa sebenarnya yang membuat masyarakat itu apakah mereka kurang peduli atau memang belum punya kesadaran untuk melakukan wajib pajak gitu. Atau sosialisasi yang kurang. Silakan Bapak Ibu. Itu biasanya kan wajib pajak Bu dibantu pendaftarannya, misalnya dari kantor dibantu sama bendahara pendaftarannya, atau yang badan usaha dibantu sama notaris pendaftarannya. Nah, itu mereka mungkin tidak disampaikan ini setelah daftar, mungkin taunya cuma daftar aja, tidak tahu ini ada kewajiban pelaporannya apa. Nah, oleh karena itu di Kortex ini sekarang untuk pendaftaran NPWP harus memasukkan email dan nomor HP yang valid. Nah, nanti setelah terdaftar NPWP-nya akan masuk email ataupun melalui SMS itu pemberitahuan untuk edukasi perpajakan. Jadi langsung ada kayak sambutan gitu, pengantar, terus apa-apa kewajibannya itu akan masuk ke email wajib pajak yang sudah mendaftarkan NPWP. Jadi harapannya ke depannya untuk wajib pajak baru yang terdaftar ini melalui Kortex akan langsung mendapatkan informasi, teredukasi dengan adanya pemberitahuan melalui email itu. Seperti itu. Ya, jadi persoalan di negara kita ini Bu, masalah kesadaran memang ya Bu ya. Tadi yaitu yang mungkin jadi persoalan di semua negara juga, karena pajak ini kan sebenarnya kalau dari sisi undang-undang ini adalah sesuatu yang bisa dipaksakan kepada masyarakat, karena ini adalah suatu kewajiban kepada negara. Meskipun kita menerapkan sistem perpajakan self assessment, tetapi DJP itu bisa menguji kepatuhan wajib pajak, seberapa benar dan seberapa jauh kepatuhan perpajakan itu diwujudkan. Yang jadi persoalan mungkin masyarakat atau sebagian masyarakat mungkin mengira bahwa apa yang dilakukannya itu tidak diketahui. Ya, ini yang menjadi persoalan. Tidak direkod. Padahal di DJP saat ini kan kita sudah memperkuat basis data. Dengan NIK ya Pak ya? Ya, dengan NIK. Jadi pertama single identification number. Jadi semua aktivitas menggunakan NIK itu akan terbaca secara sistem. Jadi meskipun seseorang merasa ini kan nggak ketahuan, ini kan nggak ini. Jadi banyak yang mengira bahwa negara itu tidak tahu aktivitasnya. Jadi banyak masyarakat mengatakan negara tidak tahu tentang apa yang saya lakukan. Ya, padahal padahal DJP tahu apa yang dilakukan masyarakat begitu. Tinggal kita karena sistem self assessment, maka kita berharap bahwa wajib pajak secara sadar dan sukarela melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dan melakukan penyetoran jika memang ada hal yang terhutang. Nah, jadi ini yang harus dipahami bahwa kesadaran ini penting, dan juga yang penting sekali adalah bagaimana pajak ini berperan dalam bagaimana menjalankan roda pemerintahan kita ya. Pajak ini untuk tahun 2025 itu sekitar 70 sekian persen dari sumber pendapatan negara. Kita bayangkan saja kalau pendapatan ini kemudian tidak masuk sesuai dengan target atau kurang dari targetnya, maka tentu akan ada persoalan bagaimana pemerintah mengelola negara ini, melakukan belanja-belanja untuk pembangunan negara, pembangunan fasilitas umum, jalan dan jembatan, tentu akan sulit terlaksana dengan baik. Seperti itu. Nah Pak, mungkin ini pertanyaan receh, tapi mungkin juga perlu diketahui oleh orang-orang dan pendengar kita. Sebenarnya untuk memiliki NPWP itu berapa sebenarnya, contoh nih Pak, penghasilan ya, karena kan setahu saya itu dia kalau sudah penghasilan 1 juta ya kalau nggak salah, itu sudah harus memiliki NPWP. Nah, ini mungkin bisa diberikan sedikit Pak, semacam shock terapi nih buat pendengar kita maupun yang lagi nonton kita Pak.
harus punya NPWP gitu. Jadi sebenarnya yang wajib harus mempunyai NPWP itu Bu, penghasilan di atas mulai dari 4.500.000 ke atas per bulan. Karena di perpajakan itu ada yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajak itu untuk orang pribadi sebesar 54 juta setahun. Itu dibagi 12 ya jadi sekitar 4.500.000 per bulan. Jadi itu yang wajib. Kalaupun ada yang mau mempunyai NPWP, yang penting di atas berusia minimal 18 tahun itu bisa. Nah, kalaupun penghasilannya di bawah 4.500.000 per bulan itu bisa daftar NPWP tapi dinonaktifkan NPWP-nya biar tidak ada kewajiban pelaporan SPT tahunan. Itu bisa ya? Bisa itu. Saya dapat pelajaran lagi. Iya. Jadi untuk penghasilan di bawah 4.500.000 itu bisa bermohon nonaktif. Jadi ada NPWP tapi tidak wajib melaporkan SPT. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang punya honor di luar, Bu? Saya tidak hanya di satu tempat tapi banyak nih tempat-tempat tapi penghasilannya mungkin tidak di atas segitu gitu. Ya, itu kan terbaca semuanya di Kortex, Bu. Kalau memang sudah di atas 4.500.000 mau tidak mau memang harus dilaporkan. Atau kalaupun di bawah 4.500.000 tapi dari administrasi kantor harus mewajibkan ada pelaporan SPT, itu mau tidak mau memang harus lapor SPT-nya itu. Jadi diserahkan ke wajib pajak sebenarnya untuk yang penghasilannya di bawah 4.500.000 apa mau tetap aktif atau dinonaktifkan. Secara sistem dan otomatis terbaca ya? Iya, terbaca. Tapi kalau mau bermohon nonaktif itu bisa melalui Korteksnya juga Ibu. Jadi langsung bermohon penonaktifan apa alasannya penghasilan di bawah di bawah 4.500.000 atau karena ingin gabung, misalnya istri yang ingin gabung NPWP dengan suami itu bisa dinonaktifkan. Itu bisa digabungkan? Bisa. Jadi di perpajakan itu seharusnya satu NPWP untuk satu unit keluarga Ibu. Jadi cukup suami saja yang ber-NPWP. Nah, istrinya nanti mengikut ke suaminya seperti itu. Tapi ada juga perusahaan kan tidak mau nih kalau kita mewakili gitu, tidak mau mewakili, jadi memang nama kita yang tertera gitu. Saya pernah mengalami itu, makanya saya sempat ditanya waktu mau buat NPWP pertama itu ditanya, Ibu nggak usah pakai NPWP kan sudah ada suami, tapi saya diminta untuk buat NPWP gitu, itu boleh ya? Boleh Ibu. Nanti di SPT-nya memilih di pendaftaran NPWP itu memilih terpisah namanya. Ya ada pelajaran baru lagi, saya juga baru tahu juga ini setelah dikorek-korek ke Ibu Nur Jihad sama Pak Wawan gitu. Pak Wawan, ini ada peningkatan tidak dari 2025 ke 2026 nih dengan setiap bulannya lihat perkembangan dengan penggunaan Kortex nih terkhusus untuk kesadaran, kan tadi sudah disampaikan bahwa memang masih kurang. Tapi ketika dari pihak DJB ini selalu menghayu-hayu masyarakat, itu ada peningkatan pasti Pak. Iya. Terkait dengan penggunaan Kortex Bu, ini kan datanya masih dalam proses tabulasi ya. Jadi untuk tahun pajak 2025 yang wajib dilaporkan di 2026 ini masih berlangsung Bu. Jadi belum tuntas karena sekarang kita di posisi tanggal 10 ya. 9 Maret. 9 Maret, sedangkan batas waktu untuk SPT tahunan orang pribadi itu di 31 Maret. Kemudian badan itu di 30 April. Tentu kita masih memantau, mengumpulkan data bagaimana kepatuhan masyarakat itu. Tapi kita tentu berharap karena tujuan dari Kortex itu adalah memudahkan, menyederhanakan. Jadi tentu harapannya ini ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan, dan juga karena kebutuhan terkait dengan Kortex ini juga makin meningkat karena penggunaan NIK sebagai yang sekarang sudah dipadankan menjadi NPWP ini kan makin dibutuhkan karena selain kebutuhan sebagai penerima penghasilan ini kan juga dibutuhkan untuk banyak transaksi Bu. Misalnya transaksi jual beli tanah dan atau bangunan itu membutuhkan NIK dan transaksi-transaksi yang lain. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai batas penghasilan. Jadi meskipun misalnya penghasilannya di bawah PTKP, tetapi karena kebutuhan administrasi itu tetap harus memiliki NPWP karena disyaratkan oleh pemberi kerja. Karena di pemberi kerja juga Bu tidak bisa menerbitkan bukti potong jika tidak memiliki NIK yang aktif sebagai NPWP seperti itu. Jadi nanti lapornya nihil aja. Dan itu kan saran SPT juga bukan sekedar melaporkan penghasilan Bu. Ada informasi yang lain yang penting termasuk harta, hutang dan keluarga.
Seperti itu. Jadi ada hal yang lain juga yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak, dan jangan dimaknai bahwa memiliki NPWP itu harus bayar pajak. Tidak seperti itu. Nah, itu mungkin Pak dipertegas Pak Wawan, karena takutnya ya itu mungkin yang membuat masyarakat masih agak abai ya untuk tidak melaporkan SPT tahunan karena saya sudah punya NPWP, kita potong pajak. Potong mungkin silahkan dipertegas Pak. Ya, jadi ada batasan-batasan tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Nur Jihad. Jadi ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau tidak melewati batasan tersebut maka tidak ada pemotongan. Iya, tidak pemotongan. Tadi disebutkan Bu Nur Jihad adalah untuk status orang pribadi yang berstatus belum menikah, single. Jadi 54 juta setahun atau 4.500.000 sebulan. Kemudian jika status menikah dan ada tanggungan, itu PTKP-nya lebih tinggi lagi. Jadi bertambah. Jadi ini fasilitas dari negara untuk memperhitungkan batasan penghasilan yang bisa dikenakan pajak. Jadi makin status menikah dan kemudian menambah tanggungan itu makin tinggi PTKP-nya. Seperti itu. Jadi jangan dipahami bahwa semua penghasilan itu harus dipotong pajak, tidak. Jadi harus melebihi batasan baru dipotong pajaknya. Jadi kalau tidak dan misalnya berstatus wajib pajak, maka SPT-nya nanti akan nihil. Gitu. Jangan takut, jalan-jalan dulu ke kantor pajak biar dapat pencerahan ya. Apalagi bulan-bulan sekarang ini sampai bulan depan, pasti ramai, ya, ramai sekali, ramai sekali. Nah Bapak Ibu, ini mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan tantangan yang sering dihadapi oleh DJP dengan sistem yang sekarang ini yang digunakan dengan sistem Kortex dan melihat antusias masyarakat sendiri itu wajib pajak. Ya, jadi tantangannya itu yang masalah server biasanya Ibu, yang mungkin karena banyak yang akses dalam waktu bersamaan itu kadang down, tapi alhamdulillah dari tim IT kantor pusat itu sudah dengan sigap tiap ada masalah seperti itu langsung menangani dengan cepat. Ya, jadi diharapkan tim mitigasi risiko untuk penanganan server ini bisa terlaksana dengan baik, jadi bisa meminimalisir yang masalah server itu tadi. Sama keamanan data diharapkan kepada wajib pajak itu untuk kerahasiaan passwordnya jangan diberikan ke orang yang tidak dipercaya atau untuk diri sendiri saja, karena seluruh akses perpajakan itu bisa diakses asal orang tersebut memiliki password dan juga nick-nya. Seperti itu datanya. Iya, jadi wajib pajak itu memang sudah ada standarisasinya ya, dan sejauh ini juga antusias dari masyarakat juga mulai terlihat karena dengan sistem yang dipakai ya, yang digunakan juga sekarang ini lebih mempermudah ya, tidak lagi banyak catatan-catatan yang mungkin tersimpan di dalam dompet ataupun dalam buku kecil ya, karena sistem Kortex yang dipakai ini adalah mempermudah dan itu pastinya salah satu daya tarik untuk masyarakat harus segera melaporkan wajib pajak. Nah, tapi sampai sejauh ini Pak belum bisa direkap Pak ya? Jadi data masih masuk terus nih Bu, jadi kita tabulasi, jadi untuk rekapannya belum ada yang final ya, belum final, dan itu pun juga Bu sebagian wajib pajak mungkin karena barangkali lalai, tidak sempat mengingat batas waktu, mungkin lewat. Jadi bahkan setelah batas waktu pelaporan pun itu masih ada yang masuk Bu, masih ada yang melapor, jadi melewati batas waktu. Cuma itu ya nanti konsekuensi karena ketentuan di perundang-undangan ada sanksi jika melewati batas waktu atau belum melaporkan sama sekali. Nah Pak, tadi kan sudah dikatakan bahwa ada sanksi. Itu batas waktunya itu kan kalau kita untuk pribadi itu kan per 31 ya, per 31 Maret. Nah kalau mereka melewati beberapa bulan nih Pak ya, belum melapor tuh apakah langsung dapat denda atau seperti apa Pak? Jadi itu ada yang sanksi itu ada dua Bu, ada sanksi denda dan sanksi bunga. Ya, untuk sanksi denda ini sudah tetap jumlahnya, untuk tadi sudah disebutkan SPT tahunan orang pribadi itu sebesar 100.000 untuk satu pelaporan. Tapi jika SPT-nya berstatus kurang bayar, artinya ada yang harus dibayarkan, maka itu akan diperhitungkan dengan tarif kurs pajak dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan. Jadi kalau antara terlambat 1 bulan dengan 3 bulan, pasti bunganya beda. Gitu. Ada pengali frekuensi dari jumlah bulan yang terlambat. Seperti itu. Kalau seumpama nih masyarakat kita mau minta pengurangan itu bisa nggak Pak? Lagi-lagi minta diskon.
Jadi kita ini Bu, antara wajib pajak dan Fiskos kami di DJP ini statusnya setara. Jadi kita menjalankan aturan, kemudian wajib pajak juga menjalankan aturan ya sebagai wajib pajak. Nah, di kita Bu ada namanya prosedur keberatan, banding dan pengurangan. Ya, di Kanwil itu ada bagian khusus untuk mengolah prosedur seperti itu. Jadi atas denda dan denda sanksi bunga ataupun denda dan bunga yang mungkin merasa wajib pajak merasa keberatan atau mungkin ada alasan-alasan tertentu, boleh mengajukan proses pengurangan atau penghapusan dengan catatan harus menyebutkan alasan-alasan yang kuat dan jelas kenapa tidak mungkin perlu mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, jadi nanti kami akan mempertimbangkan apa alasan-alasannya. Jika memang dibolehkan secara undang-undang maka pasti akan diberikan. Seperti itu. Iya. Itu prosesnya berapa lama sebenarnya? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Prosesnya untuk pengurangan, keberatan dan banding itu. Tapi permohonan pengajuannya itu sejak 3 bulan, paling lambat 3 bulan sejak wajib pajak menerima surat tagihan pajaknya. Jika sudah lewat dari 3 bulan itu, maka tidak bisa lagi mengajukan pengurangan itu. Jadi ada batas waktunya juga. Ada batas waktunya. Iya. Nah, setelah masuk permohonannya itu diprosesnya paling lambat 6 bulan, paling lambat. Jadi bisa saja cepat atau tapi maksimal 6 bulan prosesnya. Seperti itu. Iya. Pak, sejauh ini ada nggak kasus nih dari wajib pajak yang ketika dia abai gitu dan itu sudah masuk ke tahap kasus hukum itu pidana gitu Pak. Ya, jadi secara undang-undang supaya pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan juga sebenarnya adalah bagian dari pelanggaran pidana sebenarnya Bu ya, pelanggaran pidana. Jadi namun kita tetap mengutamakan sistem yang yang terbuka ya, setara dengan wajib pajak. Dan selama ini kita tetap terus melakukan edukasi. Surat-surat yang kami kirimkan ke wajib pajak untuk melakukan permintaan data itu sifatnya klarifikasi. Jadi wajib pajak silakan menyampaikan apa hal-hal yang disebutkan dalam surat-surat yang disampaikan oleh petugas. Kemudian diberikan data yang memang perlu untuk menjelaskan dari data tersebut. Jika wajib pajak ternyata membenarkan, karena memang kita akan berbasis data Bu ya untuk mengingatkan kewajibannya, dan jika itu dipenuhi, ada itikat baik dari wajib pajak, tentu kita akan selesai gitu, akan closing. Namun jika terdapat kita menangkap ada itikat yang tidak baik, tidak ada pengemplangan dan ada kesengajaan untuk tidak patuh, maka disinilah proses ini akan kita eskalasi. Ya, kita namanya ada penetapan bukti permulaan yang tentu akan melibatkan aparat hukum, ya, dan atas nilai-nilai tertentu juga akan menjadi dokumen hukum yang berketetapan hukum, sehingga itu bisa menjadi dasar untuk ancaman atas sanksi-sanksi pidana. Jadi atas wajib pajak juga bisa dilakukan tindakan hukum. Iya, bukan sekedar penagihan, tapi misalnya ada namanya gizeling. Gizeling ini adalah proses penahanan badan, ya, sampai dengan wajib pajak menyelesaikan kewajibannya. Seperti itu. Tapi sejauh ini ada nggak yang tertangani yang di pidana, maksudnya yang sudah dalam pelaporan dan berproses? Sudah ada. Selama ini ada Bu di posting di Instagram Ditjen Pajak RI. Itu biar menjadi warning juga. Betul. Buat wajib pajak. Ya, biar mengantisipasi untuk menghindari kelalaian mereka wajib pajak. Kami di DJP ini menjalankan regulasi. Jadi jika terdapat hak negara di sana yang apalagi kalau jumlahnya cukup material dan kemudian wajib pajak tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka memang kita sudah harus menaikkan tindakannya karena ini hak negara yang berhak untuk meminta begitu, apalagi kan ini berkaitan dengan transaksi dengan pihak lain. Contohnya PPN misalnya yang sudah disetorkan dari lawan transaksi kemudian tidak disetorkan oleh wajib pajak, ini kan jelas-jelas mengemplang gitu Bu. Jadi butuh tindakan tegas dari negara. Jadi bisa dipenjara, kemudian kalaupun misalnya sebelum itu kita persuasif dulu Bu. Dan ada langkah-langkah lain juga. Ada pendekatan dulu. Jadi dalam tindakan hukumnya ini ada namanya proses penerbitan surat teguran, ya, kemudian ada sita pajak, kemudian setelah itu ada surat paksa.
Itu prosesnya Pak dari satu ke ini? Ya, cukup panjang Bu. Jadi itu tidak serta-merta kemudian langsung ke tindakan akhir, tetapi ada persuasif dulu, mengingatkan kewajibannya, kita tegur dulu jika tidak ingat, kemudian kita surat paksa, dan akhirnya kita harus sita untuk aset-asetnya senilai dengan hutang pajaknya. Begitu. Jadi kalau sudah tidak patuh, memang sengaja menghindar, ya kita memang perlu melakukan tindakan yang tegas. Mau apa lagi? Seperti itu. Bu, mau ditambahkan? Ya, jadi banyak yang kejadian wajib pajak tuh tiba-tiba kenapa rekening saya terblokir. Nah itu kan berarti langsung ya? Iya langsung, karena Direktorat Jenderal Pajak kan memiliki akses untuk dengan pihak perbankan. Nah itu salah satu contohnya. Jadi yang betul-betul yang sudah dilakukan usaha persuasif, tapi wajib pajak tidak merespon dengan baik atau tidak menjawab surat-surat itu, maka akan dilakukan pemblokiran untuk rekening. Secara otomatis itu ya? Jadi takut saya diblokir. Mudah-mudahan pendengar kita maupun yang nonton ini termasuk orang-orang yang rajin wajib pajak Pak ya, lapor pajak SPT tahunannya. Nah, kita tadi sudah bicara soal tantangan, terus seperti apa konteks saat ini dan sistemnya seperti apa. Tentu juga masyarakat sudah mulai paham ya, sudah mulai semakin aware dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan maupun Pak Ibu Nur Jihad ya terkait dengan SPT tahunan. Nah, Pak ini kan mendekati akhir dari SPT tahunan untuk pribadi dan juga badan. Ini apa usaha ataupun usaha dan kira-kira dari pihak DJP ini lakukan Pak sosialisasi kemana saja itu selama ini? Jadi alhamdulillah sejak Januari kemarin Ibu kami sudah gencar sosialisasi ke satker-satker, utamanya ke pemerintahan dulu, kemudian ke swasta juga kami BUMN. Jadi hampir setiap hari itu kami lakukan sosialisasi Ibu ke kantor-kantor. Kemudian untuk di kantor pelayanan pajak sendiri itu mulai sejak awal Februari ini tiap hari Sabtu dan Ahad itu di akhir pekan kita tetap buka layanan Ibu. Iya. Jadi buka dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Iya. Ini selama bulan puasa ini juga tetap buka Sabtu Ahad. Iya. Jadi kami memang memberikan layanan kepada wajib pajak karena di Kortex ini masih awal, masih banyak pasti yang mau ingin belajar, mungkin di hari kerja tidak sempat meluangkan waktunya ke kantor pajak, jadi kami buka layanan di hari Sabtu Ahad ini. Kabarnya ada kelas ya ini buka? Saya ada kelas-kelas ya di tahun lalu Bu, sejak Kortex itu terus sampai beberapa bulan kami adakan itu seperti itu. Itu seperti apa Pak? Maksudnya apakah itu bisa perorangan atau dari perusahaan yang mengutus atau ada undangan khusus dari pihak DJP sendiri? Jadi biasanya KPP Bu dan kami di Kanwil itu biasanya membuka penawaran seperti itu jika periode tertentu broadcast ya siapa. Biasanya disiapkan tuh jadwalnya Bu, tanggal sekian yang mau mendaftar silakan, penuh kuotanya pindah ke hari yang lain. Nah seperti itu. Tapi yang kita lakukan bukan cuma di darat aja Bu, kita lakukan juga tidak pernah berhenti tuh di media sosial. Terus kita beriklan ya, menyampaikan sosialisasi dan edukasi, ajakan kepada masyarakat untuk ingat kewajiban ini. Kalau Ibu juga lihat di berbagai sudut kota, di berbagai tempat-tempat strategis seperti di bandara, itu juga iklan untuk mengingatkan wajib pajak itu terus kita gencarkan di media sosial. Ya mudah-mudahan masyarakat juga tidak aware begitu dengan iklan yang beredar di berbagai jenis media sosial, platform digital itu kita ingatkan. Jadi sosialisasinya sudah cukup masif ini pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman KPP dan juga dari Kanwil KPP dan juga tim di bawah ini sudah melakukan betul-betul gerakan-gerakan masif. Nah Pak, kalau di Kota Makassar sendiri nih Pak, dengan jumlah penduduk 1 juta lebih ini, apakah sudah tercover semua itu Pak? Apanya Ibu? Untuk istilahnya ya, mereka ini semua kan datanya sudah masuk nih semua secara sistem. Nah, kesadarannya gitu Pak. Kan ini kan kalau kita kesadaran itu masih kurang nih Pak dari masyarakat sendiri. Nah, kalau di Makassar dengan jumlah penduduk hampir 2 juta ya, 1 juta lebih itu gimana itu Pak?
di Makassar ini Bu, kami itu punya 3 kantor, ya 3 kantor. Jadi karena melihat pertama dari penduduk jumlahnya besar, yang kedua potensinya besar, maka di Kota Makassar ini terdapat 3 KPP, kantor pelayanan pajak. Jadi beberapa kecamatan ini dikelola oleh 3 KPP. Ditambah lagi 1 Madya. KPP Madya ini untuk mengelola wajib pajak besar. Jadi yang dikumpulkan tuh dari berbagai KPP dikelola dalam 1 KPP. Jadi ini memang karena kita melihat Makassar dengan jumlah yang besar, kita ingin mendekatkan pelayanan, efektivitas pelayanan juga kita jaga. Karena kalau cuma 1 KPP melayani sekian banyak orang, tentu sangat banyak ya. Adapun masalah kesadaran itu relatif ya Bu ya. Dan kita juga masih mengevaluasi, apalagi dengan sistem yang baru ini, kita tentu akan melihat dan membaca data nantinya pada saat ini sudah saatnya nanti kita lihat periodenya untuk membaca dari data itu seberapa jauh tingkat kesadaran. Namun memang ini masih perlu ditingkatkan Bu, ya tingkatkan karena potensi ini kan ekonomi terus bertumbuh. Betul. Ya, seharusnya ya secara ekonomi pertumbuhan ekonomi juga diiringi dengan pertumbuhan pajak. Iya, jadi apalagi kebutuhan negara kita tidak pernah turun Bu, terus meningkat. Ya, masyarakat menuntut fasilitas yang lebih baik, maka tentu akan juga membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Seperti itu. Makassar kan termasuk salah satu kota besar, dari 5 kota besar yang ada di Indonesia, dan kita juga melihat sendiri sih bahwa memang masyarakat kita khusus untuk di Makassar sendiri itu kan masih kalau dipikir sudah pada mulai aware Pak ya dengan situasi dan kondisi. Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan ini soal konten-konten kreator nih Pak. Ini kan semakin banyak perseleweran Pak. Apakah mereka juga masuk bagian dari wajib pajak gitu? Kan itu selalu dipertanyakan. Mereka kan punya penghasilan, tapi tidak apakah itu dia termasuk salah satu memang harus wajib pajak atau tidak gitu? Ya. Jadi untuk konten kreator itu termasuk dalam kategori pekerjaan bebas Ibu. Jadi mereka yang tidak digaji oleh pemberi kerja, jadi mereka berusaha sendiri. Itu kategorinya masuk ke pekerjaan bebas. Adapun seharusnya mereka wajib memiliki NPWP. Nah, di tim kami itu ada namanya tim ekstensifikasi. Jadi itu tim ekstensifikasi akan mencari mana-mana wajib pajak yang belum kayak semacam yang terkenal begitu, konten kreator atau selebriti yang mungkin belum ada NPWP-nya, itu akan disurati Ibu untuk segera melakukan pendaftaran NPWP. Adapun yang berinisiatif untuk daftar sendiri NPWP itu, misalnya mereka ada kontrak brand dengan salah satu brand begitu, itu kan dibutuhkan NPWP-nya Bu. Jadi itu mau tidak mau mereka harus daftar NPWP karena harus dari brandnya itu harus memotong pajaknya. Jadi kalau rata-rata konten kreator sih sudah terdaftar NPWP-nya karena rata-rata kan mereka bekerja sama dengan beberapa brand. Jadi mau tidak mau harus ada NPWP-nya. Ya, karena ini menjadi pertanyaan juga Pak ya, Ibu, dari masyarakat kita bahwa itu sebagai pekerja bebas kan tidak wajib, tetapi ketika mereka sudah tekan kontrak nih dengan apakah mungkin UMKM atau apa, kan mau tidak mau mereka terbaca secara sistem. Jadi pertanyaan itu hampir selalu menjadi pertanyaan banyak orang ya, termasuk kami juga yang bekerja di media pun akan bertanya, ini bagaimana Pak kalau yang orang-orang kerja di konten kreator, YouTuber itu kan apakah mereka juga masuk bagian dari wajib pajak gitu, karena penghasilan mereka kan juga karena mereka mendapat penghasilan gitu. Berarti ya memang wajib. Wajib. Jadi masyarakat itu banyak yang dalam pemahaman masyarakat tahunya bahwa kami tidak tahu, begitu. Jadi tidak tahu, kami mengamati sebenarnya. Kami mengamati. Jadi gini Bu, makin kuatnya basis data kami di DJP ini itu bisa mendeteksi kemampuan ekonomi seseorang. Jadi seseorang yang berpenghasilan, apalagi berpenghasilan yang lebih dibanding masyarakat pada umumnya, seperti konten kreator misalnya yang mungkin punya penghasilan dari berbagai sumber dari hasil-hasil kontennya, tentu kan akan memiliki kemampuan ekonomi yang meningkat. Betul.
kemampuan seseorang yang meningkat dari sisi ekonomi pasti juga memiliki kemampuan untuk berbelanja, ya, membeli sesuatu, menggunakan sesuatu. Kalau misalnya tidak ada self assessment dari declare penghasilannya, maka dari data-data yang lain akan masuk. Ya, tentu kita berharap ada kesadaran pribadi untuk mendaftarkan NPWP. Kalau misalnya tidak mendaftar, maka kita akan melakukan himbauan secara persuasif. Jika tidak mau lagi, maka kita akan secara tegas akan menetapkan NPWP secara jabatan. Mau nggak mau gitu. Mau tidak mau ya. Jadi jangan pura-pura tidak tahu. Pajak tuh tahu semuanya. Itu terekam, terrecording ya semuanya. Baik Pak, kita tidak terasa nih membahas soal Kortex dan juga bagaimana menghayo masyarakat, terkhusus pendengar kita mungkin dan juga penonton kita yang sampai sejauh ini belum melaporkan ya pajaknya. Jadi harus ada kesadaran sendiri dan ingat bahwa NIK itu sudah terkonek ya. Setahu saya waktu beberapa tahun kemarin lah masih ada sosialisasi, waktu itu belum, itu masih berproses, tapi sekarang sudah terkonek, jadi bisa ketahuan. Jadi jangan pura-pura pajak nggak tahu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada himbauan ataupun juga pesan-pesan kepada pendengar maupun penonton kita untuk mengajak masyarakat kita ini untuk sadar dengan pajak mereka masing-masing. Silahkan Bapak. Dari saya dulu, jadi Bapak Ibu, para warga negara Indonesia yang budiman, kami mengingatkan saat ini, saat video ini direkam, ini tanggal 9 Maret, dan kami berharap bahwa Bapak Ibu bisa memastikan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi paling lambat sampai dengan tanggal 31 Maret. Adapun untuk badan seperti PT, CV, pelaporannya batas waktu disampaikan sampai dengan tanggal 30 April. Ya, jadi ini kita mau lebaran nih, jangan sampai lupa ya, karena persiapan lebaran, kemudian mudik dan lain sebagainya, kesibukan kita akhirnya lupa ya. Jadi kami sarankan lebih cepat lebih baik. Ya, kami juga menyampaikan kekhawatiran jika semua tertumpuk di akhir periode, mungkin pelayanan kami juga tidak maksimal dalam melayani setiap wajib pajak karena sangat banyak wajib pajak yang ke kantor, belum lagi resiko server yang padat yang mungkin bisa menjadi satu masalah. Jadi kami sarankan lebih cepat lebih baik untuk melaporkan SPT tahunan. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan. Kami juga ingin menyampaikan kepada wajib pajak bahwa saat ini akses perpajakan sudah sangat mudah untuk dijangkau, yaitu dengan adanya Kortex. Maka kami menghimbau kepada wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunannya, karena dengan adanya Kortex ini wajib pajak bisa melaporkan SPT-nya kapanpun dan dimanapun, baik itu menggunakan handphone maupun media elektronik lainnya, seperti itu. Baik, 31 Maret tidak terasa, kita sudah masuk di pertengahan bulan ya, sudah masuk minggu kedua, bukan kedua. Jangan sampai kita abai karena masuk, tadi Pak Wawan bilang mau lebaran, terus bayar zakat fitrah nih, terus bayar pajak juga harus, wajib pajak juga harus tahu nih, jangan sampai Anda lupa. Karena itulah kami hadir di sini untuk memberikan semacam satu mengingatkan bagi pendengar maupun yang menonton kita untuk kiranya sadar dengan wajib pajak ya. Sekali lagi saat ini pajak tuh tahu loh segala aktivitas Anda, jadi jangan bilang tidak, pura-pura tidak tahu. Bukan menakut-nakutin, tapi paling tidak kita punya kesadaran sendiri ya. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan dan Ibu Nur Jihad sudah bersama dengan kami pada kesempatan pagi hari ini, sudah memberikan sedikit penjelasan dan kiranya ini bisa menjadi warning dan juga bisa menjadi salah satu referensi buat penonton kita dan pendengar kita untuk bagaimana mereka taat dengan wajib pajak ya. Baik, kita akan bertemu lagi dengan talk show dengan pihak dari pajak atau Kanwil Pajak ini dengan tema yang berbeda. Saya Ruby Sudika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.